saudaraku, dan hari ini satu topik yang menarik yang kita pelajari di firman Tuhan hari ini. Kalau ada kertasnya ya. Hari ini kita akan bicara satu topik yang sangat luar biasa berjudul compassion. Tadi Bapak Ibu Saudaraku, saya melafalkannya beberapa kali. Karena kata Bu Selvi nggak boleh salah melafalkannya. Jadi saya dengar di Google Translate, kemudian saya ulang-ulang. Semoga betul Bapak Ibu Saudaraku, compassion. Ya, compassion artinya belas kasihan. Compassion artinya kasih sayang yang tanpa balas Bapak Ibu Saudaraku. Dan coba kita buka kebenaran firman Tuhan seperti yang ada di outline khotbah. Kita buka dalam Matius pada pasal yang ke-9 ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Matius pada pasal yang ke-9 ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Saya bacakan bagi kita, demikianlah firman Tuhan. Di sini dikatakan belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita membaca pada pasal yang ke-9, di sini kita melihat bahwa pelayanan Yesus sangat luar biasa. Di ayat Yesus melakukan begitu banyak kebaikan. Mengapa Yesus belas kasihan? Yesus punya rasa belas kasihan kepada orang banyak sehingga dia melakukan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus yang perlu kita ambil. Teladan belas kasihan ini yang perlu kita ambil. Saya baca apa artinya belas kasihan. Belas kasih atau berbelas kasih artinya itu ada 3 kata kunci. Melihat, tergerak, dan bertindak. Jadi ketika kita melihat orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan Bapak Ibu Saudaraku, dan kemudian kita mengambil sebuah tindakan nyata, itu namanya belas kasihan. Itu namanya belas kasih. Matius pada pasal 25 ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Matius pada pasal yang ke-25 ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Di sini katakan, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Ayat 44 dikatakan, lalu mereka pun akan menjawab dia atau menjawab Yesus. Katanya, Tuhan, bila manakah kamu atau sakit atau dalam penjara, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, makanya kita bisa punya sebuah pelayanan, kita melakukan pelayanan kepenlihat, kita melihat ada gerak untuk kita pelayanan di sana. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Dasarnya belas kasih. Karena kita nggak kenal Bapak Ibu Saudaraku. Saudara juga bukan, ya, sepupu juga bukan, kita nggak kenal. Tetapi kita punya hati tergerak, kita melihat, dan hati kita tergerak untuk kita menolong. Yang itu disebut sebagai belas kasih atau compassion. Coba kita kembali ke slide kita. Kita mulai dari pertama di slide kita. Kata Kristen pertama kali disebut di Antioquia. Dalam kisah cara hidup mereka yang sama seperti Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika orang percaya berkumpul di Antioquia, sebuah kota yang ada di Syria, kalau dalam Alkitab sekarang disebut Suriah, itu disebut di situ. Itu sebagai pertama, sebagai sebuah sindiran sebenarnya kepada orang-orang Kristen, kepada orang-orang percaya, karena mereka pengikut Kristus. Makanya dalam perjalanannya orang Kristen pun disebut sebagai Nasrani. Nasrani apa sih? Karena kita Nasrani
tetapi lebih banyak mengikuti jalan kalau Kristen disindir, nggak usah balas, amin. Sebuah yang bagus atau pengikut Tuhan. Makanya sebagai orang percaya, kita sebagai pengikut Kristus dikatakan kita meneladani sama seperti Kristus. Coba kita buka dalam Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-11 ayat 26. Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-1 tahun lamanya sambil menyebut Kristen. Berarti kalau orang percaya yang Kristen, yang disebut Kristen, itu Bapak Ibu Saudaraku, haruslah orang percaya yang disebut murid. Amin. Makanya kan gereja kita ada pemuritan. Pemuritan 1, pemuritan 2. Rata-rata kita sudah lulus di pemuritan yang kedua. Makanya sebagai orang percaya kita harus dimuridkan. Karena hanya murid yang dapat disebut sebagai Kristen, Bapak Ibu Saudaraku. Murid atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai disciple. Artinya orang-orang yang berdisiplin. Artinya orang-orang yang mengikuti teladan Kristus. Makanya hari Bapak Ibu Saudaraku, jangan sampai kita orang percaya kurang belas kasihnya dibandingkan dengan bukan orang percaya. Kita meneladani Kristus. Kemudian dikatakan salah satu sikap atau cara hidup yang nyata tercermin untuk memiliki belas kasihan sama ketika Yesus melayani, buta dipulihkan, disembuhkan. Ketika Yesus melihat orang sakit, orang yang sakit pendarahan, 12 tahun Bapak Ibu Saudaraku. Bayangkan Yesus menyembuhkannya. Yesus melihat orang buta, Yesus menyembuhkan. Bahkan Yesus melihat orang yang lumpuh, yang gak bisa jalan. Yesus menyembuhkan. Artinya sebagai orang percaya kalau tergerak, ya, kemudian kita bertindak. Artinya dalam belas kasihan harus ada namanya tindakan nyata. Amin. Makanya beberapa waktu lalu saya pelayanan ke sebuah gereja. Kemudian gembala sidangnya pernah saya jaga berhubung dengan orang-orang yang ada di lapas sehingga kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melihat perjalanan gereja kita, memang saya melihat kebanyakan karena kasih karunia Tuhan. Amin. Benar-benar seperti namanya. Bahkan ketika saya pelayanan di sebuah gereja, saya khotbah saking semangatnya. Salah ngomong Bapak Ibu Saudaraku. Saya bilang begini, Bapak Ibu, itu saya bilang 1. Karena di ayat 22, coba kita buka Galatia pada pasal yang kelima ayat 22. Coba kita refresh kembali, karena khotbah ini sudah pernah dikhotbahkan Bapak Ibu. Galatia pada pasal yang kelima ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Saking semangatnya, karena banyak yang bilang 9. Saya pertahankan 1, karena di ayat 22. Buah roh berarti cuma 1. Kalau buah-buah baru banyak Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian saya katakan ada 8 jemaat cemberut Bapak Ibu Saudaraku. Saking semangat ngomongin saya salah ngomong. Ya jadi ini juga klarifikasi Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada YouTube-nya saya ngomong 8. Hari ini di AGC klarifikasi 9. Ada 9 impact. Amin. Jadi buah roh 1, impactnya ada berapa? 9. Makanya kita nggak punya pilihan. Pak, saya kan sukanya cuman kemurahan. Saya sukanya cuman kesabaran. Saya bagian kesetiaan. Saya bagian kebaikan. Pak, saya bagian kasih. Atau saya bagian sukacita. Bapak Ibu Saudaraku, buah roh gak bisa ditawar-tawar seperti itu. Buah roh 1, tapi rasanya 9. Amin. Itu yang perlu sebagai orang percaya kita lakukan supaya kita bisa menghidupi buah roh dalam kehidupan kita. Nah, kembali ke notes kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di sini dikatakan kita mengadopsi gaya hidup Yesus untuk menarik banyak orang kepada Yesus. Wow, menarik sekali. Kita mengadopsi gaya hidup Yesus untuk menarik banyak orang kepada Yesus. Di sini dikatakan Matius pada pasal yang ke-14 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Di sini katakan mengajarkan bahwa murid-murid Yesus harus mau direpotkan demi melayani jiwa-jiwa atau tuayan. Coba kita buka dalam Matius pada pasal yang ke-14 ayat 13
sampai ayat yang ke-15. Matius pada pasal yang ke-14, ayat 13 sampai ayat 15 dikatakan, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan lain, mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. 15 dikatakan, menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus dikatakan di sini, kita harus mengadopsi gaya hidup Yesus untuk menarik banyak orang kepada Yesus. Bahkan kita mau direpotkan demi melayani jiwa-jiwa atau tuayan. Saya percaya dalam pelayanan Yesus dari kota yang satu di Matius pada pasal yang ke-9 ayat 35 tadi, bahwa Yesus melayani bukan cuma di kota, Bapak Ibu Saudaraku. Yesus melayani juga ke desa-desa. Saya percaya dalam pelayanannya Yesus bersama timnya, ya. Yesus bersama murid-muridnya, tim pelayanannya. Pasti mereka repot sekali, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, pasti ada koordinasi. Simon Petrus bagian kepala koordinasinya, Bapak Ibu Saudaraku, mengkoordinasi dengan 11 murid yang lain. Bagaimana mereka bisa melayani begitu ribuan orang, ratusan orang, bahkan ribuan orang. Harus mereka begitu repot dalam melayani banyak orang dari kota dan juga dari desa. Sama seperti kita juga ketika kita mau melayani ke sebuah tempat, begitu repotnya kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kita koordinir makanan, transportasi, penjemputan, semua hal perlu kita koordinasi, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita bisa melakukan sebuah pelayanan. Dan ketika kita koordinasi, pasti kita direpotkan. Repot Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita harus koordinasi mengenai konsumsi, koordinasi banyak hal untuk kita bisa melakukan sebuah pelayanan. Tetapi pelayan Tuhan yang baik, tim pelayan yang baik harus mau direpotkan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya kalau kami pengkhotbah juga repot Bapak Ibu Saudaraku mempersiapkannya. Saya percaya para WL juga repot. Mereka harus mempersiapkan jauh-jauh hari. Para pemusik juga repot. Semua tim pelayanan dalam sebuah gereja, kalau kita mau supaya pelayanan kita dilihat banyak orang, pelayanan kita menjadi berkat bagi banyak orang, kita mau direpotkan. Berarti orang-orang yang mau melayani Bapak Ibu adalah orang-orang yang mau direpotkan. Amin. Kalau nggak mau direpotkan, berarti kita mungkin jangan melayani dulu. Karena melayani pasti kita sangat repot Bapak Ibu Saudaraku. Pasti banyak hal yang perlu kita lakukan. Banyak pengorbanan yang perlu kita lakukan. Makanya kan dalam sebuah pelayanan disebut sebagai, walaupun kita sudah full time, kita harus full heart Bapak Ibu Saudaraku. Begitu banyak pengorbanan yang perlu kita lakukan untuk kita bisa melakukan sebuah pelayanan. Dikatakan begini, melayani tidak cukup hanya sekedar memberitakan Injil dan mendoakan, tetapi juga harus dengan tindakan nyata. Salah satu bentuknya adalah dengan memperhatikan dan menyalurkan apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang dilayani. Pernah kita berpikir dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, ketika kita sudah melakukan beberapa kali pelayanan ke lapas Bapak Ibu, kemudian ada masukan yang bagus bagi kita. Bagaimana kalau setelah kita melayani, setelah kita ibadah, kita bagi tim, ya, karena kita sudah lulus pemuritan 1, pemuritan 2, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau bagi tim gampang, karena kan sudah lulus. Nggak tahu, sertifikatnya sudah dikirim belum Bapak Ibu? Sudah ya, saya pernah lihat di PDF kalau saya sudah punya sertifikat pemuritan. Saya percaya Bapak Ibu juga sudah punya. Nah, kita mau direpotkan ketika setelah ibadah, kita memperhatikan dan kita menyalurkan kebutuhan dari warga binaan yang di sana. Kita bagi tim, kemudian kita dengar curhat mereka Bapak Ibu Saudaraku. Gak gampang.
kita pasti repot. Kita pasti membutuhkan usaha ekstra Bapak Ibu Saudaraku untuk memberikan masukan, untuk memberikan beberapa hal-hal yang nasihat kepada mereka. Kita mendengarkan curhat mereka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tetapi itulah yang memang harus kita lakukan. Bahwa melayani tidak cukup hanya memberitakan Injil dan mendoakan. Tetapi juga ada sebuah perhatian. Bahkan kita menyalurkan kasih kita kepada mereka. Kita memperhatikan mereka dengan mendengarkan keluhan mereka. Kita memperhatikan mereka. Kita sharing dengan mereka Bapak Ibu Saudaraku. Supaya kita mendengar keluhan mereka. Saya percaya enggak banyak orang mau mendengar keluhan mereka. Makanya tadi di Matius pada pasal yang ke-25 tadi. Kalau kita melakukan sesuatu kepada orang-orang yang ada di penjara. Yesus katakan, kalau kita melakukan ini kepada orang yang di penjara, orang yang enggak punya pakaian. Orang telanjang tadi dikatakan enggak punya pakaian. Ya, kita melakukannya untuk saudara yang paling hina ini. Orang-orang yang dipenjara kadang disebut orang-orang warga binaan. Pada zaman Perjanjian Baru disebut sebagai orang-orang yang terhina Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kalau kita melakukannya untuk saudara yang paling terhina, kita melakukannya bukan untuk kita. Tapi kita melakukannya untuk Yesus. Kita melakukannya dasarnya adalah karena belas kasihan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita perlu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dari para warga binaan yang ada di sana. Kita mendengar curhat mereka. Bahkan kan waktu itu kita atur waktu, kita atur timing supaya berapa misalnya 1 jam waktu itu kalau nggak salah 30 menit sampai 1 jam kita bagi kelompok. Dan setelah kita sudah selesai masih ada kelompok lain yang masih lanjut untuk curhat. Berarti curhatnya sangat banyak Bapak Ibu Saudaraku. Keluhannya ya, dia pengen bercerita sangat banyak hal yang ingin didengar. Itulah bagi kita, itulah sebuah pelayanan. Bagaimana kita memperhatikan orang-orang yang ada di sana. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ternyata pelayanan berbicara mengenai perhatian. Amin. Pelayanan berbicara mengenai apa yang mereka mau. Curhatan mereka kita dengar. Keluhan mereka kita dengar. Apa yang mereka mau sharing kita dengar. Itulah yang paling penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena ketika kita mendengar curhatan mereka, balik lagi. Jiwa mereka sehat Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena pikiran perasaan mereka sudah utarakan kepada kita. Kemudian dikatakan belas kasihan dimulai dari empati atau caring yang kemudian mendorong adanya usaha untuk mengurangi penderitaan orang lain. Belas kasihan dimulai dari empati atau caring atau sebuah perhatian yang kemudian mendorong adanya usaha untuk mengurangi penderitaan orang lain. Yesus dalam pelayanannya Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yesus melihat orang bisu, gak bisa ngomong. Yesus melihat sebuah penderitaan yang luar biasa. Yesus melihat orang buta, gak bisa melihat. Yesus melihat orang lumpuh gak bisa berjalan. Ya, kemudian Yesus menyembuhkan mereka, membantu mereka untuk mengurangi penderitaan mereka. Untuk mereka bisa mengalami sebuah pemulihan. Artinya dalam sebuah pelayanan, ya, dalam sebuah pelayanan yang dasarnya adalah compassion, dasarnya adalah belas kasihan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita terdorong untuk menjadi jawaban bagi banyak orang. Kita terdorong untuk memberikan pemulihan, untuk memberikan sebuah pemulihan kepada orang lain. Pernah nggak kita bayangkan ketika kita melayani ke penjara kemarin, ke lapas, ketika warga binaan mereka sharing kepada kita, saya percaya mungkin penderitaan fisik ada, tetapi pikiran mereka bisa terobati Bapak Ibu Saudara. Ya, orang yang berpikir ya menderita secara pikiran itu bisa dikurangi. Kenapa? Karena curhatnya didengar. Karena nggak banyak orang mau mendengar curhat mereka. Kita nggak tahu. Bahkan mungkin orang-orang terdekat mereka, keluarga mereka dihakimi Bapak Ibu Saudaraku. Mereka dihina, mereka disepelekan, mereka diremehkan. Dan ketika kita datang, dasarnya pelayanan kita compassion. Dasar pelayanan kita
belas kasihan. Kita mau mendengar mereka, amin. Kita mau membawa sebuah pemulihan bagi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, belas kasihan menyuruh Anda untuk atau menyuruh kita untuk pergi ke tempat orang-orang yang terluka, orang-orang yang menderita, orang-orang yang patah hati, orang-orang yang ketakutan dan kebingungan. Jadi seorang Henry Nouwen mengatakan bahwa belas kasihan menyuruh kita untuk pergi ke tempat orang-orang yang terluka, orang-orang yang menderita, orang-orang yang patah hati, orang-orang yang ketakutan, dan orang-orang yang kebingungan. Gereja kita, Bapak Ibu Saudaraku, dipercayakan untuk kita pergi ke lapas tadi, untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di tempat ini. Walaupun saya melihat secara fisik mereka sehat, Bapak Ibu Saudara. Makanya kemarin ketika saya khotbah di sana, ya saya bilang, wow, mereka pasti senang di sini. Tapi bukan berarti senang terus di sini. Harus alumni di situ dan jangan masuk lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, orang-orang yang patah hati di sana, orang-orang yang walaupun secara fisik mereka sehat, tapi mungkin mereka mengalami kebingungan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan menyuruh kita ke sana untuk menjadi jawaban bagi mereka, amin. Untuk menguatkan mereka supaya mereka tetap kuat, supaya mereka nggak mudah menyerah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Makanya hari ini kita belajar bagaimana cara kita memiliki belas kasihan. Bagaimana cara kita memiliki belas kasihan? Ada beberapa cara yang perlu kita pelajari supaya kita memiliki belas kasihan. Yang pertama dikatakan berikan ruang pada diri sendiri untuk memberi perhatian pada orang di sekitar kita. Berikan ruang pada diri sendiri untuk memberi perhatian pada orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudaraku, tadi dikatakan bahwa belas kasihan artinya ketika kita melihat, kita tergerak, kemudian kita mengambil sebuah tindakan nyata. Nah, supaya kita bisa mengambil sebuah tindakan nyata, berikan ruang pada diri kita untuk kita punya perhatian sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya percaya dimanapun Tuhan percayakan kita, terkadang orang-orang yang di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan pergaulan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, percaya atau enggak bahwa mereka membutuhkan sebuah perhatian dengan dasar adalah belas kasihan. Kalau kita sudah melihat itu, berikan ruang pada diri kita untuk kita memberikan perhatian kepada mereka. Makanya kalau ada orang yang mau curhat kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada orang yang mau konseling kepada kita, berikan ruang kepada mereka untuk mereka bisa mengutarakan perasaannya, untuk mereka bisa mengutarakan apa yang menjadi persoalannya, untuk mereka bisa mengutarakan apa yang menjadi keinginan mereka, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang menjadi penderitaan mereka. Mau gak mau untuk kita punya pelayanan yang punya dasar belas kasihan, kita harus memperhatikan sesama kita. Artinya kita gak mungkin egois, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi kita punya sikap caring kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mudah pekah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan ruang pada diri kita untuk kita memperhatikan mereka. Terkadang sebuah perhatian, Bapak Ibu Saudaraku, tidak selalu persoalan materi. Amin. Apalagi di kota-kota besar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terkadang sebuah perhatian itu karena sebuah kehadiran. Saya mengambil contoh begini. Beberapa waktu lalu ada sebuah undangan ibadah Natal, Bapak Ibu Saudara, jauh. Lumayan ya, daerahnya macet. Jadi waktu itu saya lihat di map 1 jam 43 menit saya lewat tol. Dalam perjalanan tolnya macet. Jadi berapa jam Bapak Ibu? 3 jam. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena kita menghargai sebuah undangan, kita menghargai sebuah undangan, makanya kita hadir di situ. Kita mau ada sebuah kehadiran di situ. Supaya kita begitu perhatian kepada mereka. Kita merespek atau kita menghormati undangan mereka.
Saya sampai di sana Bapak Ibu sudah selesai khotbah. Karena telat 3 jam. Ya, bukan telat 3 jam, telat 1 jam lebih. Dan sudah selesai prosesi penyalahan lilin. Saya bercanda sama istri, ini kita datang ibadah biasa, bukan ibadah Natal. Kenapa? Prosesi Natalnya sudah kelar Bapak Ibu Saudaraku. Pas sampai di sana masuk di sesi persembahan. Puji Tuhan masih ada persembahan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita bisa kasih persembahan. Coba kalau sudah doa makan, kan malu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya, kita nggak kasih persembahan, tapi kita dikasih kue begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, terkadang sebuah perhatian muncul hanya karena sebuah kehadiran. Amin. Kalau kita hadir pada orang-orang yang mau mendengar curhatan mereka, kalau kita hadir sama mereka, itu adalah sebuah perhatian. Makanya dikatakan begini, tujuan hidup bukanlah menjadi bahagia, tetapi menjadi berguna, terhormat, dan penuh kasih. Tujuan hidup bukanlah menjadi bahagia. Ini tujuan hidup orang percaya Bapak Ibu, tetapi menjadi berguna, menjadi berkat bagi banyak orang. Seorang dikatakan Ralph Waldo Emerson mengatakan, tujuan hidup adalah saat kita menjadi berkat bagi banyak orang. Di saat kita berguna bagi banyak orang. Di saat kita mau meluangkan waktu untuk mendengar curhatan orang Bapak Ibu Saudaraku. Di saat kita menyiapkan waktu untuk hadir ke lingkungan orang lain. Ketika kita dengan sebuah kehadiran kita, dengan sebuah perhatian kita untuk mendengar keluhan orang lain, itu adalah sebuah hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita akan menjadi berguna. Makanya kalau orang-orang yang melakukan sebuah pelayanan, dasarnya karena belas kasih, pasti jadi berkat, amin. Pasti jadi berguna bagi banyak orang. Selagi kita diberi kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa melayani, kita hendaknya melayani untuk menjadi berkat, melayani untuk menjadi berguna bagi banyak orang. Jadi yang pertama, bagaimana cara kita memiliki belas kasihan, berikan ruang pada diri kita untuk kita punya perhatian pada sesama kita. Dan yang kedua, membangun komunikasi. Membangun komunikasi dan menguatkan orang di sekitar kita. Membangun komunikasi dan menguatkan orang di sekitar kita. Gak mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita melayani, kita melayani seperti kita ke lapas. Kita hanya datang, kita ibadah, kita cuma satu arah. Kita cuma menyampaikan firman, ya, menyampaikan firman, membawa sesuatu bagi mereka, dan kemudian kita nggak membangun sebuah komunikasi. Ternyata sebuah pelayanan karena dasarnya belas kasihan adalah kita membangun komunikasi dua arah. Makanya puji Tuhan, apa yang kita lakukan di sana, ya, berdasarkan masukan dari beberapa orang, pemasukan dari orang-orang di sekitar kita. Dan akhirnya kegiatan kita bisa menjadi berkat. Kenapa? Kita bisa membangun komunikasi dua arah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tapi satu hal yang canggih ketika kita melayani di lapas kemarin, Alkitab mereka canggih Bapak Ibu Saudaraku. Alkitab mereka sudah yang keluaran terbaru. Makanya ketika saya mau khotbah, ya Pak, mereka sudah pakai yang terjemahan yang baru. Kan ada Alkitab yang paling baru. Saya belum punya Bapak Ibu Saudara. Kalau yang ini terjemahan baru juga, tapi versi yang lama. Tahun 76 kalau nggak salah. Mereka sudah punya yang paling terbaru Bapak Ibu Saudaraku. Artinya apa Bapak Ibu Saudara ini dikasihi oleh Tuhan Yesus? Ketika kita melayani di sana, kita diberi kemudahan, kita dapat anugerah Tuhan. Dan mari kita terus membangun komunikasi dua arah. Supaya pelayanan kita bukan cuma satu arah, datang ibadah, selesai kita pulang, ya. Tetapi ternyata dalam ibadah dua arah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita datang ibadah, kemudian kita membangun komunikasi dengan mereka, ya. Kita membangun komunikasi dengan mereka, kita mendengar curhatan mereka, dan kemudian itu bisa menjadi masukan bagi kita. Pelayanan di sana Bapak Ibu Saudaraku, ada pelajaran menarik yang bisa kita ambil Bapak Ibu Saudaraku. Ada pelajaran bagus yang bisa kita ambil dalam sebuah pelayanan di sana. Bahwa walaupun mereka terpenjara oleh tembok,
tetapi mereka mau melakukan kebenaran. Bahkan ada satu yang curhat ketika bagi kelompok, Pak, saya pernah dalam satu hari, saya baca Alkitab 50 pasal. Saya lupa namanya Bapak Ibu, tapi saya ingat mukanya. Makanya kemarin saya tanya, Pak, itu yang 50 pasal udah tambah berapa pasal lagi sekarang, Pak? Pak, sekarang cuma 5 pasal per hari, Pak. Yang 50 pasal karena benar-benar ada kerinduan untuk lebih membaca Alkitab. Bapak Ibu Saudaraku, ya, orang-orang yang ada di sana, mereka bisa membaca Alkitab 50 pasal. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Tapi kalau 5 pasal per hari, berarti 1 tahun kelar. Kalau 50 pasal per hari, itu nggak nyampe 1 tahun kelar Bapak Ibu Saudaraku. Saya ingat sama Bapak itu. Kemudian kemarin saya tanya, di mana Pak? Saya masih baca Alkitab Pak. Tapi udah nggak 50 pasal lagi. Yang penting tetap baca. Amin. Di momentum tahun ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, dalam sebuah pelayanan yang baik, kita bisa berkhotbah, kita bisa melayani musik, kita bisa melayani worship leader, kita bisa melayani dalam bidang apapun. Tetapi kita harus punya tetap terhubung dengan Tuhan. Amin. Terhubung dengan Tuhan melalui doa kita. Terhubung dengan Tuhan melalui baca Alkitab. Makanya pelayanan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya dalam sebuah pelayanan disebut sebagai urapan. Ada impartasi dalam sebuah pelayanan. Kenapa? Yang melayani, dia punya disiplin rohani. Baca Alkitab, ya, doa Bapak Ibu Saudaraku. Seperti tadi firman Tuhan kita, murid-murid. Yang disebut murid lah yang Kristen Bapak Ibu Saudaraku. Nah di berikutnya dikatakan cara-cara yang kedua supaya kita punya belas kasihan adalah membangun komunikasi. Dan kemudian dikatakan begini, untuk membuka dan membangun komunikasi dengan orang lain, kita tidak bisa bersikap cuek atau masa bodoh. Kita harus belajar memberi perhatian. Dan dikatakan begini, Zakheus bertobat bukan karena habis mengikuti KKR dan mendengar khotbah, tetapi karena mendapat perhatian dari Yesus melalui sapaannya yang lemah lembut dan penuh persahabatan. Coba kita buka Lukas pada pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan begini, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Kalau kita baca dalam Lukas pada pasal 19 ayat yang 1 sampai 10 Bapak Ibu, kenapa ketika Yesus masuk ke Yeriko itu gempar, viral? Kenapa? Karena Yeriko adalah tempat tinggal pemungut cukai. Yeriko adalah tempat tinggal pemungut cukai yang dianggap sebagai orang Yahudi adalah orang-orang berdosa. Kenapa? Karena ada oknum pemungut cukai yang suka menagih berlebihan Bapak Ibu Saudaraku. Kalau nagih tarifnya 10.000 dia minta 11.000. Ya. Dia nagih berlebihan. Makanya bagi orang-orang Yahudi, orang yang bekerja sebagai pemungut cukai adalah orang-orang yang dianggap berdosa. Karena ada oknum yang suka berlebihan. Yang suka KKN Bapak Ibu Saudaraku. Makanya ketika Yesus masuk ke Yeriko, gempar. Kok Yesus masuk ke kota orang berdosa? Ingat baik bahwa gereja Bapak Ibu Saudaraku bukanlah tempat berkumpulnya cuma orang-orang kudus, tapi gereja adalah bengkel, amin, di mana kita diubah untuk menjadi murid Kristus. Kita diubah semakin hari supaya kita lebih baik. Dan ketika Yesus masuk ke Yeriko, apa yang terjadi? Zakheus bertobat. Hanya melalui sebuah tindakan nyata, datang ke kota Yeriko dan kemudian menyapa seorang Zakheus dan kemudian pertobatan terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ini yang menarik yang dilakukan oleh Yesus. Yesus membangun komunikasi dengan orang-orang yang diremehkan orang lain. Yesus membangun komunikasi dalam pelayanannya dengan menyapa atau mendatangi orang-orang yang dihina oleh orang lain. Orang-orang yang dianggap berdosa oleh orang lain. Itulah yang Yesus datang untuk menjangkau mereka. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, jadi cara untuk kita punya belas kasihan yang pertama, berikan ruang untuk kita punya perhatian dengan orang-orang yang sekitar. Yang kedua membangun komunikasi. Dan yang ketiga melakukan tindakan nyata. Dikatakan begini, kepedulian dan simpati baru mengetuk emosi saja. Kalau kita mau berbelas kasihan, kita harus melakukan tindakan nyata. Coba kita buka 1 Yohanes pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. 1
1 Yohanes pada pasal yang ketiga ayat 18. Surat 1 Yohanes pada pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Dikatakan begini, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Artinya harus ada sebuah tindakan nyata dalam ketika kita punya belas kasihan, kita harus punya sebuah tindakan nyata. Jangan cuma kita melihat, kita tergerak, dan kemudian kita nggak melakukan apa-apa. Harus ada sebuah tindakan nyata supaya belas kasihan kita bisa terbukti, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika Yesus melihat Zakheus, ketika Yesus melihat Yeriko yang adalah kota yang dianggap berdosa, kota yang banyak orang-orang pemungut cukai yang tinggal di situ, yang diremehkan oleh orang lain. Yesus nggak ikut-ikutan orang untuk meremehkan mereka. Yesus datang, Bapak Ibu Saudaraku, untuk mengangkat level mereka. Yesus datang untuk mengangkat derajat mereka. Dan apa yang terjadi? Pemulihan terjadi di Yeriko. Zakheus bertobat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Artinya kalau kita mau supaya kita punya belas kasihan, kita harus melakukan sebuah tindakan nyata. Bukan cuma sebatas omongan, tetapi harus ada sebuah tindakan. Amin. Makanya di tahun ini puji Tuhan kita bisa melakukan beberapa kali pelayanan keluar, pelayanan eksternal gereja kita, pelayanan keluar ya, pelayanan internal, dari internal ke eksternal, Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma sebuah omongan, tapi sebuah tindakan. Kenapa sebuah tindakan bisa terjadi? Karena kita punya belas kasihan, amin. Kita mau direpotkan untuk kita bisa melakukan sebuah pelayanan. Dan yang keempat dikatakan begini, yang masih yang ketiga, Tuhan menyuruh kita mengasihi orang lain bukan sebatas perkataan, tetapi harus dengan tindakan dan kebenaran. Seperti 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 18. Dan kemudian yang keempat dikatakan melihat dan memanfaatkan. Peluang untuk menceritakan kasih Yesus yang kita alami. Jadi ketika Yesus sudah sampai di kota Yeriko, Yesus bertemu dengan Zakheus, Yesus menyapa. Dan kemudian karena mereka antusias, karena Zakheus antusias, Yesus mengatakan, saat ini pertobatan terjadi di rumah ini. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudaraku? Ketika hal itu terjadi, pertobatan terjadi. Ada sebuah respon dari Zakheus. Dan akhirnya pertobatan terjadi di kota Yeriko, di mana kota yang diremehkan oleh banyak orang. Dan yang kelima dikatakan, biarkan Tuhan menaruh belas kasihan kepada kita dan kita belajar mengikuti arahannya. Ketika kita melayani, Bapak Ibu Saudaraku, dasarnya karena compassion, dasarnya karena belas kasihan. Saya percaya Yesus akan menolong kita, Yesus akan memperlengkapi kita, bahkan Yesus akan mencukupkan kita untuk melakukan pelayanan kita. Karena pelayanan kita dasarnya adalah belas kasihan. Bukan karena kita kenal, bukan karena sebuah kebutuhan, bukan karena sesuatu yang harus balas jasa, bukan karena ada saudara kita di sana, tetapi walaupun kita enggak saudara dengan mereka, tetapi kita saudara dalam Yesus, sehingga kita bisa melakukan sebuah belas kasihan. Dikatakan begini, hadiah belas kasihan. Artinya ketika kita bisa punya belas kasihan dalam kehidupan kita, ada 5 cara tadi, Bapak Ibu Saudaraku. Berikan ruang untuk perhatian pada orang lain, membangun komunikasi 2 arah, ya. Yang ketiga melakukan tindakan nyata, yang keempat melihat dan memanfaatkan, yang kelima biarkan Tuhan menaruh belas kasihan kepada kita. Dan ketika kita melakukan sebuah pelayanan dasarnya karena belas kasihan, ada hadiah untuk kita, Bapak Ibu. Dikatakan yang pertama, Tuhan menyediakan kemurahan. Matius pada pasal yang kelima ayat yang ke-7. Coba kita buka ayat firman Tuhan yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku, dalam khotbah ini. Matius pada pasal yang kelima ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dikatakan begini, kalau kita punya belas kasihan, hadiahnya bagi kita yang pertama adalah
Tuhan menyediakan kemurahan-Nya. Makanya kita bisa melakukan sebuah pelayanan hanya karena kemurahan Tuhan. Makanya kita diberi kesehatan. Kemurahan berbicara mengenai kita diberi kesempatan yang pertama. Kita diberi kesehatan. Kita diberi kemampuan untuk melakukan segala sesuatu. Itulah yang disebut sebagai kemurahan. Dan yang kedua, menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya memerintah bersama-sama dengan Yesus. Artinya iman kita semakin hari semakin kuat, Bapak Ibu Saudaraku. Iman kita kuat karena kita punya kepedulian kepada orang lain. Ketika kita mendengar curhatan orang-orang yang kita layani di lapas, Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa mengambil sebuah pelajaran rohani bagi diri kita. Dengan siapapun kita berkomunikasi, kita bisa mengambil sebuah pelajaran moral yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengambil sebuah pelajaran rohani bagi diri kita. Pelajaran iman bagi diri kita. Dan yang ketiga tadi dikatakan begini. Hadiah bagi orang yang memiliki belas kasihan adalah Tuhan akan menyatakan kemuliaannya pada kita. Tuhan akan memberikan kemuliaannya bagi kita. Menyatakan kemuliaannya bagi kita. Artinya pelayanan kita menjadi berkat bagi banyak orang, Bapak Ibu Saudaraku. Pelayanan kita menjadi berkat. Dan biasanya kalau pelayanan kita menjadi berkat, itu akan disaksikan kemana-mana. Itu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan itu akan menguatkan kita. Itu akan memberikan semangat bagi kita untuk kita terus memberikan pelayanan yang terbaik. Dikatakan begini, orang yang paling bahagia di muka bumi adalah dia yang sudah berbuat banyak bagi orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, kalau pelayanan kita karena dasar belas kasihan, bukan seberapa banyak yang kita lakukan untuk diri kita, tetapi seberapa banyak yang kita lakukan bagi banyak orang. Amin. Saya percaya di tahun depan pelayanan kita, Tuhan akan memberikan banyak hal-hal baru lagi untuk kita lakukan. Bukan seberapa banyak untuk kita, tetapi kita melayani seberapa banyak kita menjadi berkat bagi banyak orang. Seberapa banyak kita berbuat bagi orang lain. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa.